malam hari ini. Terima kasih karena sudah join di Sekolah Orang Tua pada malam hari ini. Bro Tony menitipkan linknya ke saya, jadi saya yang buka. Oke, sebelum kita mulai Sekolah Orang Tua pada malam hari ini, marilah kita berdoa sebelum kita mulai sesi belajar bersama. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa selesai. Oke, selamat malam bagi yang baru bergabung. Ini pesertanya ada 37. Apakah ada yang malam hari ini baru pertama kali bergabung? Kalau ada, boleh kasih saya respon di kolom chat yang baru pertama kali malam hari ini bergabung ikutan Zoom Sekolah Orang Tua. Adakah? Nggak ada ya, berarti ini teman-teman yang setiap 2 minggu sekali selalu ikut Zoom Sekolah Orang Tua. Oke, baik teman-teman. Pada malam hari ini, terima kasih untuk Coach Arisandi yang memberikan saya kesempatan, kepercayaan untuk apa ya, men-sharing-kan ilmu-ilmu yang diajarkan beliau di Sekolah Orang Tua ini. Dan saya nggak sendiri malam hari ini, saya bersama dengan partner saya, seorang family hipnoterapis juga, seorang business owner. Apakah malam hari ini sudah join, sudah bergabung, Bu atau Sis Evelyn? Apakah sudah join? Oh, oke, sudah. Oke, kita akan, ini ya Sis Evelyn, akan sama-sama nih kita, tanya jawab nanti mungkin kalau ada Bapak Ibu juga yang mau bertanya, ketik aja pertanyaan di kolom chat, nanti kita akan, membacakan pertanyaannya, dengan apa namanya, pengalaman pengalaman dan ilmu-ilmu yang kita pelajari dari Coach Arisandi, kita akan sama-sama, apa ya, belajar, sama-sama sharing dari pengalaman kita sebagai family hypnotherapist. Oke, pada malam hari ini topik yang akan kita bahas yaitu peran orang tua sebagai cermin emosional anak ya. Jadi peran orang tua sebagai cermin emosional. Nah, anak-anak ini anak-anak ini membentuk citra diri mereka, membentuk self image mereka itu tidak berdasarkan, fakta objektif ya. Jadi, eee, mereka itu membentuk self image mereka dari pantulan emosi dan perlakuan yang mereka terima dari orang tua. Nah, usia 0 sampai 7 tahun ini sangat, apa ya, sangat terbuka pikiran bawah sadar anak-anak, sehingga seperti mirroring gitu ya, apa yang dilakukan orang tua atau cara orang tua bereaksi terhadap anak, baik secara verbal maupun nonverbal, itu menjadi dasar gimana sih anak ini melihat dan menilai dirinya gitu. Jadi bener-bener kayak ketika kita ngobrol sama anak, itu tuh kita bisa apa ya, mengimajinasikan bahwa ketika kita ngobrol sama dia, dia tuh ada kaca di depannya, dia tuh ada cermin di depannya gitu. Dan cermin itu yang, eee, menjadi dasar bagaimana dia melihat dan menilai dirinya sendiri, kayak gitu. Itu untuk, awalannya nih. Nanti kalau misalnya teman-teman ada, mau diskusi, kita boleh ya, kita diskusi sama-sama malam hari ini. Contohnya kayak gimana sih, tentang cermin emosional ini? Contohnya kayak kita merespon ketika misalnya, anak jatuh gitu ya, anak anak jatuh, terus dia nangis gitu kan. Nah, orang tua responnya seperti apa gitu, orang tua bereaksinya seperti apa. Kalau orang tua bereaksinya marah gitu ya ke anak ya, ngelihat dia jatuh, "Makanya kamu jangan
lari-lari atau makanya kamu jangan ceroboh gitu. Itu dia akan dia akan belajar dari cermin ini, dia akan belajar, dia akan melihat dirinya, saya ceroboh gitu, saya, menyusahkan gitu. Jadi seperti itu. Begitupun juga misalnya ketika anaknya jatuh dan menangis ya, respon orang tua, "Oke, apa yang kamu rasakan?" Gitu. Kalau misalnya dia bilang sakit, oke kita validasi, rasa sakitnya itu, dia merasakan sakit ketika dia nangis, apa yang bisa dibantu sama mama, sama papa gitu ya. Kalau misalnya dia, eee, kita lihat itu luka, kita tawarkan, "Mau nggak kalau diobatin? Gimana kalau diobatin?" Itu akan, mmm membuat dia juga melihat, apa namanya, cermin yang berbeda dibandingin dengan kita tadi, bilang dia, "Makanya jangan ceroboh," gitu. Ya, jadi kalau, "Oke, ternyata lukanya nggak apa-apa, oke nggak apa-apa ya, ayo bisa yuk bangkit lagi," gitu. Jadi, dia akan melihat bahwa, "Oke, saya bisa walaupun ya maksudnya ini sakit, tapi ternyata ini nggak apa-apa dan saya kuat," gitu. So, kalau dikaitkan dengan, eee, ilmu pikiran ya, dari sisi hipnoterapi itu seperti apa sih? Usia 0 sampai 7 itu kan, otak anak sedang dia itu sedang terbuka ya, pikiran bawah sadar anak ya, terutama itu kan sedang terbuka. Nah, mereka ini ada fase di mana, otaknya mereka, otak anak-anak ini ada dalam gelombang theta. Gelombang theta ini yang mirip seperti kondisi light trance gitu, kondisi, eee, hipnosis ringan gitu ya. Jadi, setiap kalimat, setiap tatapan mata kita, perlakuan kita, perlakuan-perlakuan orang tua yang emosional itu langsung masuk dan terekam ke memori jangka panjang anak, gitu. Dan itu yang menjadi dasar gitu, yang menjadi dasar, menjadi pondasi bagaimana dia meyakini kebenaran tentang dirinya, kayak gitu teman-teman. Jadi kalau selama kita hidup, dari kita kecil atau selama anak-anak kita hidup dari kecil sering dipermalukan, sering dibanding-bandingkan, maka secara tidak langsung dan secara langsung gitu ya, kita itu menanamkan keyakinan di bawah sadar anak bahwa, ya saya tidak cukup baik gitu. Jadi itu bisa terjadi sama kita dalam proses, parenting orang tua kita kepada kita maupun yang kita lakukan kepada anak kita. Seperti itu teman-teman. Oke. Bagaimana kalau, kebalikannya gitu, kalau tadi dipermalukan, dimarahin, bagaimana kalau anak, sering didukung, sering divalidasi emosinya. Ini jadinya apa gitu kan. Nah, ini kita menanamkan keyakinan kepada diri anak bahwa ya mereka itu berharga, mereka itu bisa diandalkan. Kalau kita memvalidasi, eee, emosi anak ini dengan positif gitu. Kita juga bisa menjadi cermin emosi yang positif, cermin emosi yang bisa memvalidasi emosi-emosi yang dia rasakan gitu. Maka akan tumbuh hal-hal juga yang positif. Jadi, sebetulnya kita adalah hipnoterapis alami bagi anak-anak kita, gitu. Jadi, kita itu berperan menjadi orang tua itu kita berperan sebagai seorang hipnoterapis anak-anak kita sendiri. Karena apa? Karena kata-kata kita itu kita ulang-ulang, 1 kali 24 jam gitu kan, dikali sekian tahun hidup bersama-sama dengan mereka. Bagaimana kita merespon, bagaimana cara kita menyentuh mereka secara fisik, bagaimana kita memberikan perhatian, eee, plus juga yang negatif bagaimana kita misalnya mengabaikan atau mengacuhkan mereka. Itu semuanya itu kita sedang menanam gitu, kita sedang menanam sebuah program ke pikiran bawah sadar anak-anak ini, gitu. So, sorry. Gunakanlah kata-kata yang membangun, kata-kata yang, eee,
positif, kata-kata yang yang kita ingin anak kita menjadi seperti apa gitu. Kita menginginkan anak kita menjadi seperti apa, itulah kata-kata yang sebaiknya gitu kita sadari dan kita latih untuk terus-menerus kita tanamkan gitu ke pikiran bawah sadar anak-anak ini. Gitu, teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya sampai sini boleh ya ketik pertanyaan di kolom chat. Saya bantu bacain ya, Bu Sindira ya. Ini Oke, aku bertanya bisa soal ini tulis. ya. Sifat bawaan dari anak itu kan macam-macam ya. Ada yang didikannya keras atau Mm, kurang tepat, tapi malah berhasil. mm, Ada juga yang bermasalah gitu, Bu Sindira ya. mm, Ada anak mm, yang didik dengan lebih sabar dan mm, jauh dari keras malah nggak berhasil gitu. mm, Meskipun ada juga sih yang berhasil. Terus jadinya mm. orang tua perlu jeli mengamati tipe seperti apa sih anak kita. Gimana nih menurut Bu Sindira? Oke, bagus banget nih pertanyaannya dari Pak siapa? Pak Sony Siswoyo. Oke, Pak Soni Siswoyo, thank you pertanyaannya. Ini sempat saya bahas di 2 minggu lalu, 2 minggu lalu ya, yang saya bawakan tentang dasar kedisiplinan anak. Ya, di situ saya kasih eh, gambaran bahwa ada orang tua punya 3 anak, gitu ya. Orang tuanya mendidik dengan cara disiplin yang keras, gitu ya. Anak pertama berhasil gitu, anak pertama sukses, berhasil, bisa sesuai dengan apa yang diharapkan orang tua gitu, dia membentuk anaknya kepingin seperti itu, anaknya terbentuk seperti itu. Tapi di anak yang lain tidak berhasil. So, di 2 minggu lalu saya mengatakan bahwa ada, kebutuhan umum, ada kebutuhan khusus. Kebutuhan dasar emosi ya, kebutuhan dasar emosi yang umum yang kita udah sering bahas di sekolah orang tua minggu-minggu sebelumnya juga, itu yang tentang, dicintai, rasa aman, dan juga otoritas. Sedangkan kebutuhan khusus itu yang di 2 minggu lalu, banyak, saya bahas tentang, eee, bahasa bahasa kasih gitu ya. Jadi, Pak Sony itu perlu melihat setiap anak, misalnya Pak Sony punya anak lebih dari satu ya, berarti masing-masing anak ini perlu pendekatan emosi yang berbeda, gitu. Ya, perlu pendekatan emosi yang berbeda. Pak Sony perlu mengetahui gitu, anak ini bahasa kasihnya apa? Kalau kemarin yang di 2 minggu lalu kan saya udah kasih tuh yang 5 bahasa kasih, yang ada sentuhan fisik, terus ada hadiah, ada kata-kata dukungan, terus ada pelayanan, ada waktu berkualitas. Nah, ketika udah di atas usia 2 tahun, 3 tahun itu udah kelihatan kok, dia itu bahasa kasihnya apa, gitu. Nah, bisa jadi bahasa kasihnya nggak cuma satu, tapi beberapa beberapa bahasa kasih gitu, tapi pasti ada prosentasenya gitu. Dia lebih cenderung bahasa kasihnya itu misalnya dengan sentuhan fisik dan, eee kata-kata pendukung gitu ya, atau anak yang lainnya itu bahasa kasihnya lebih ke hadiah dan waktu berkualitas, kayak kayak gitu, itu kita sebagai orang tua perlu belajar, memang perlu belajar untuk mengenali, Kak. Nah, kita juga bisa mengenali diri kita sendiri itu bahasa kasihnya sebetulnya apa, gitu. Kayak saya sama suami, saya itu bahasa kasihnya itu sentuhan, gitu. Tapi kalau suami saya bahasa kasihnya nggak nggak dengan sentuhan, gitu. Jadi, kalau misalnya kita mau menyamakan persepsi, ya kita perlu komunikasi, suami istri mesti tahu satu sama lain, karena kalau enggak nantinya, ya tidak ada kedekatan emosional gitu, merasa kayak, aduh dia dingin gitu, tapi bagi dia bahasa kasihnya itu kata-kata dukungan gitu, dikasih kata-kata aja, dia puji-puji aku aja, dia pikir gitu ya, dia pikir itu udah memenuhi kebutuhan emosi khusus saya gitu, ternyata belum. Nah, anak-anak juga sama gitu, anak-anak punya kebutuhan emosi khusus ya, sorry, kebutuhan khusus ya gitu. Jadi emotional needs yang khusus itu kita perlu, eee, apa namanya, dalami, pelajari, kita perlu pendekatan, kita tahu gitu. Sehingga tadi Pak Sony bisa tahu, oh kalau anak nomor satu cara mendisiplinkannya dengan
kebutuhan khususnya terpenuhi dulu yang ini gitu. Oh kalau anak nomor 2 ketika kebutuhan khususnya terpenuhi yang ini, dia lebih mudah diajak bekerja sama. Jadi parameternya itu adalah ketika anak gampang diajak bekerja sama dengan orang tua, seperti itu. Jadi mudah-mudahan itu menjawab ya, karena banyak orang yang, bingung gitu orang tua, ya mungkin dulu orang tua kita juga tidak punya knowledge sampai seperti ini, sehingga nggak tahu gitu. Jadi kok udah mendidik, anak saya tuh saya didik sama, anak saya tuh nggak ada yang saya beda-bedain, saya itu adil sama semuanya. Kita pikir adil itu sama rata gitu, kalau misalnya apa namanya, keras-keras semua gitu kan. Kita pikir seperti itu atau sebaliknya, saya nggak mau menjadikan anak itu, keras, karena apa, buktinya saya itu orang tua saya itu ngerasin anak itu buktinya nggak berhasil gitu kan, nggak berhasil. Jadi saya mau, saya yang lembek-lembek aja deh kepada anak gitu. Ternyata itu juga nggak cocok gitu, menyesalnya di kemudian hari, kok anak saya udah saya, apa istilahnya, eee parenting itu gentle katanya gitu kan. Parenting itu kan orang banyak yang salah, persepsi ya, dipikirnya gentle parenting itu yang lembek-lembek, menye-menye, padahal kan tidak seperti itu gitu. Tapi karena itu tadi, karena, eee, apa namanya, pengetahuannya gitu terbatas, sehingga akhirnya frustrasi sendiri, kok dikerasin bisa jadi salah gitu kan, dilembutin atau kalau misalnya kita jadi orang tua lembek juga anak nggak jadi apa-apa gitu. Takutnya kayak gitu, tapi ketika dibalik, ada juga gitu yang keras dan berhasil, dan ada juga yang lembut banget orang tuanya dan berhasil juga gitu. So, memang pikiran manusia, otak manusia unik, kita nggak bisa untuk memberlakukan satu aturan bagi semua jenis manusia, itu nggak bisa kayak gitu. Makanya kita ada nih di sekolah orang tua, saya juga masih belajar, tapi saya jadi tahu dengan belajar, dari Coach Arisandi, saya jadi tahu nih, oh ternyata kayak gini nih maksudnya. Kita perlu tahu, apa namanya, kebutuhan dasar emosi yang umum, kebutuhan khususnya anak-anak ini apa, sehingga kita nggak menyamaratakan gitu. Gitu ya, kalau dari sisi tadi dasar kedisiplinan. Tapi kalau untuk cinta kasih kita harus adil ya, menyayangi, mencintai anak-anak kita tanpa membanding-bandingkan, antara kakak dan adiknya gitu ya, antara, apa namanya, anak-anak kita, gitu. Oke, Oke, Bu Sis Cindy. Evelyn. Ya, thank you Bu Cindy. Sis Jadi, Evelyn, ya, oke saya karena kita malam hari ini kita berdua ya, workshop ya. aku heeh, aku, mau ini juga nih Sis Evelyn, mau Ya, apa namanya, sharing dan bertanya nih Sis Evelyn. Kalau ya, untuk boleh. Sis Evelyn Heeh, sebagai, seorang hipnoterapis ya, aku sempat ada dapat pertanyaan nih sebelum, kelas ini dimulai. Mengapa sih, anak itu tidak membentuk citra dirinya berdasarkan, kenyataan gitu, tapi kenapa terbentuknya berdasarkan dari perlakuan orang tua? Aku ada pertanyaan kayak gitu tuh. Mungkin ya. bisa dibantu dijawab Sis Evelyn. Ini sebuah pertanyaan yang sangat menarik ya, teman-teman ya. Seperti yang dipaparkan sama Bu Sindira kan, orang tua itu berperan sebagai cermin emosional gitu. Kok dikendaliinnya sama orang tua? Kok si anak itu nggak membentuk kenyataannya dia sendiri gitu? Kenapa sih harus bergantung ke orang tua? Nah, kalau orang tuanya nggak belajar parenting, berarti dia nggak ngerti apa-apa gitu anak tentang mendidik anak, jadinya hasil anaknya jadi kurang baik dong gitu kan. Kok si anak Mhm, itu tidak bisa membentuk sendiri, saya pengen punya citra diri yang setelah dewasa saya menjadi orang yang berani, yang percaya diri gitu ya. Nah, kok kok nggak bisa gitu. Kenapa seperti Bu Sri bilang seperti orang tua tuh ya cermin gitu ya. Nah, itu karena gini teman-teman ya. eh, Anak kecil ya, itu dia belum punya logika seperti orang dewasa gitu. Pernah dengar gak sih orang bilang kalau anak yang baru lahir itu seperti kertas putih gitu ya. Kita mau nulis apa gitu kan itu kertas putih gitu ya. Atau orang kasih ilustrasi itu seperti sebuah spons. Spons yang bisa mhm, menyerap air apapun yang diberikan kayak gitu. Nah, seperti itulah anak kecil, terutama di bawah usia 7 tahun gitu ya. mhm, Karena mhm, di dalam ilmu hipnoterapi gitu ya, eh, pikiran manusia itu kan ada dua bagian, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Nah, di antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar ada satu area namanya critical area
gitu. Nah, critical area itu belum terbentuk. So, ketika anak yang masih di bawah usia 7 tahun ke bawah, adanya cuma pikiran bawah sadar gitu loh. Ya, jadi Hmm. kita mau ngomong apapun langsung diserap. Seperti ya kertas putih mau nulis apapun ya nyantol gitu ya. Dia belum punya logika seperti orang dewasa. Jadi mereka bisa menyerap apapun secara emosional. Terutama dari orang yang paling dekat. Nah, orang yang paling dekat dari si anak siapa? Ya orang tua. Jadi reaksi orang tua inilah yang menjadi cermin tadi, menjadi kaca tempat tempat di mana anak melihat dirinya. Saya kasih contoh, misalnya seperti tadi Bu Sindira bilang nih, ketika seorang seorang anak itu misalnya dia jatuh, ya kan? Terus orang tuanya bilang, "Aduh, kamu ini ceroboh banget sih," gitu kan. Nah, anaknya langsung menyerap, "Oh, saya orangnya ceroboh ya." Kayak gitu. Ya, jadi dia langsung mengambil kesimpulan itu, dia tidak bisa memikir, dia tidak menganalisa, beda dengan kita sebagai orang dewasa. Nah, ini ada pertanyaan nih Bu Sindira. Hmm, hmm, hmm. Oke, kalau dijaga suster berarti ngikut ke susnya ya, Coach? Betul, bisa jadi. Apalagi kalau si orang tuanya sibuk bekerja Hmm, dari pagi hingga malam, hmm, gitu. Dan anaknya semua diserahin ke si susternya, ya. Ini saya bisa sharing ya, saya kasih contoh ya, ini pengalaman pribadi saya ya. Karena kan saya memang for info teman-teman kan saya memang belajar ilmu parenting ini dari before saya married, before saya hamil, before saya punya anak gitu ya. Ini case real nyata. Namanya kita kan, punya suster di rumah. Tapi kan hmm, suster yang kita miliki kan apakah mereka sudah belajar ilmu parenting seperti kita, citra diri anak lah, kan enggak gitu ya. Jadi hmm, so kita sebagai orang tua, kita pun, punya sebuah, tugas itu juga untuk mengedukasi si suster atau mbak yang jagain anak kita. Jadi saya sharing satu pengalaman, ada suatu hari saya ngelihat gitu dengan mata saya, mendengar dengan telinga saya sendiri gitu. Anak hmm, saya sudah selesai kencing mau pakai celana, ya biasalah namanya anak-anak apalagi masih 5 tahun ke bawah dia lari ke sana ke sini nggak mau pakai celana gitu. Si suster saya bilang, anak saya namanya Meta, dia bilang, "Ayo Meta sini cepetan pakai celana. Tuh kalau nggak pakai celana nanti digigit sama kecoa loh." Nah, hmm, pas waktu itu saya dengar, wah ini nggak bener nih, udah nakut-nakutin anak nih gitu. Tapi kan kita juga perlu kasih tahu dengan bahasa yang sopan, jadi supaya susternya juga nggak tersinggung. Saya kasih tahu, "Sus, lain kali kalau dia nggak mau pakai, celana, jangan ditakutin, nanti digigit kecoak," saya bilang, gitu. Nah, saya tetap saya infoin seperti itu, karena banyak sekali kasus orang dewasa takut ini, gitu. Itu bersumber dari masa kecil. Nah, itu baru kejadian, sekitar siang sore. Keesokan paginya saya bangun anak saya, pas kebetulan ada satu ekor kecoak kecil, mati gitu, di depan kulkas, dan anak saya menemukan itu. Dia langsung bilang, "Mama, Meta takut." "Takut apa?" "Itu ada kecoa," katanya. Lah, baru kemarin kan dikasih tahu kalau nggak pakai celana gigit kecoa, besoknya dia langsung takut sama kecoa loh. hmm, Kebayang nggak begitu dahsyatnya sebuah hmm, spons yang langsung menyerap gitu. Nah, karena saya belajar gitu, belajar ilmu hipnoterapi, belajar ilmu pikiran, saya bisa menginstal ulang lagi gitu kan, saya bisa ubah lagi. Oh iya, coba saya pikirkan yang cara yang kreatif dengan tingkat anak saya bisa terima. Saya bilang gini, "Coba kamu lihat tuh kecoaknya, dia punya gigi nggak? Coba lihat." "Nggak ada," katanya kan. "Oh, coba kalau kamu punya gigi?" "Nggak ada." "Oke. Kalau nggak punya gigi bisa gigit nggak?" "Enggak." Jadi kalau nggak gigit ngapain takut, bener nggak? Coba kita lihat ke sini tuh kecoa itu lucu ya, saya bilang. Yuk kita deketin. Maksud saya pengen mengubah lagi mindset dia bahwa kecoa itu menyeramkan gitu loh. Jadi perlu diubah lagi pemaknaan ulang terhadap peristiwa itu teman-teman ya. Oke, ini ada pertanyaan nih. Kalau udah Wah, terlanjur thank you. cerminnya miring. Oke, kan kita cerita tentang cermin ya Bu Sindira ya. Dan udah masuk ke pikiran bawah sadar. Tapi kenapa pas dewasa itu tetap susah banget mengubahnya? Ya, gimana tuh Bu Sindira? Ya, sebetulnya gini ya, sebetulnya tuh, ketika kita sebagai orang tua itu mampu mensugesti anak-anak kita, kita memposisikan diri sebagai hipnoterapis alami ya, hipnoterapis Yes. alami yang, apa namanya, berkat dari Tuhan kita terlahir sebagai orang tua, ya kan, ketika kita punya anak kan berarti kita terlahir sebagai orang tua dan kita terlahir dikaruniai, sebagai seorang hipnoterapis atau hipnotisnya anak-anak kita gitu. Kita punya kemampuan itu. Nah, ketika kita mampu untuk, menanamkan gitu ya, belief-belief yang akhirnya tadi miring tadi cerminnya gitu ya, yang kurang sesuai gitu dengan self image mereka, dengan, citra diri mereka, maka kita juga sebagai orang tua punya kemampuan untuk menanamkan belief-belief yang positif.
So, nggak perlu takut sebetulnya, hanya memang kalau dewasa, udah dewasa itu kan tadi ya critical area-nya sudah sangat tebal, maka kita harus belajar skill untuk bisa tembus critical area-nya dia, gitu. So, banyak kok orang-orang juga yang udah 50 tahun, 60 tahun menjadi klien ketika bisa critical area-nya tertembus. Terus setelah itu dia plong, dia ringan, dia bebas, belief-belief yang puluhan tahun dia bawa, keyakinan-keyakinan negatif dia bawa, dia bisa lepaskan gitu. Karena apa? Karena bisa sampai ke level pikiran bawah sadar. So nggak usah takut ya kalau misalnya udah terlanjur gitu kan, tertanam yang negatif dan sekarang anaknya sudah dewasa, tetap bisa orang tua bisa melakukannya dengan repetisi atau kalau misalnya sudah sangat, mengganggu dan sangat butuh, bisa mencari, hipnoterapis yang profesional ya, banyak sekali di apa namanya, Selaras Damai Jiwa, di AHI, yang memberikan terapi-terapi dengan, apa namanya, dengan berbagai teknik, gitu. Oke, apakah ada lagi kalau anak sudah usia 12, 13, apakah masih bisa disugesti? Masih bisa ya, Sis Bisa. Evelyn ya? Sangat Jadi bisa. gini ya teman-teman ya, ini, pas saya baca ini ya, usia 12 3 tahun apakah masih bisa tersugesti gitu, disugesti gitu. Pas baru hari ini gitu ya, ada klien konsul gitu kan, eee, Mhm, ini saya cerita ya, jadi klien ini mengalami masalah dia itu nggak berani ketemu dengan orang baru, ngobrol sama orang baru, dia merasa dirinya minder, dia merasa takut deh intinya kalau mau ketemu sama orang apa segala macam. Nah, terus saya tanya, "Sejak kapan kamu mengalami hal seperti ini?" Terus dia coba mhm, ingat-ingat, sejak kapan ya?" Terus dia ingat waktu SMP. Nah, kira-kira mhm. SMP itu usia berapa tuh? Sekitar 12 13 tahun, betul nggak? SD kan Iya, pas 13, 14, iya, ya 13, sekitar itu 14 kan. ya. Nah, kalau SMP kelas 1 sekitar 13 tahun gitu kan. Mhm, Terus, mhm, "Coba kamu ingat-ingat lagi sejak kapan?" Saya bilang gitu. "Seingat saya ya," katanya, "waktu SD itu saya tuh bawel," katanya. "Saya tuh ngobrol sama teman saya, cerita ini itu, banyak saya mhm, cerita, Mbak. Intinya kalau berkata-kata komunikasi itu bagi dia itu mudah." Tapi mhm, semenjak SMP ke atas sampai sekarang umurnya udah hampir 40 tahun, 30-an hampir 40 tahun, dia mengalami hal seperti ini dan itu sangat mengganggu bagi hidupnya dia. Lah iya, karena kita manusia makhluk sosial, benar nggak? Kita benar, ketemunya sama orang kan setiap hari, bener kan? Dan dia benar, merasa sulit sekali gitu untuk bersosialisasi sama orang, kenal dengan orang lalu, ngobrol sama orang gitu. Nah, terus saya tanya, "Apa sih kejadian yang muncul di usia kamu waktu SMP?" Berarti sekitar usia 13 tahun gitu ya. Dia cerita dia pernah tinggal kelas, oke? Dia tinggal mhm, kelas, terus akhirnya mamanya marah-marah. Gitu, mhm, marah-marah, padahal udah umur 13 tahun loh, tadi kan saya cerita 7 tahun ke bawah ya. Nah, ini berarti mhm, umur 13 tahun loh, dia masih bisa tersugesti loh sama kata-kata mamanya, mamanya kayak merendahkan dia, mhm, dia akhirnya merasa kenapa dia tinggal kelas, dia merasa dirinya kurang pinter, dan lain sebagainya, gitu. mhm, Dan sekarang dia sudah dewasa, udah hampir usia 40 tahun. Gitu, dan mhm, itu mhm, masih sampai hari ini masih merasa minder, dampaknya sampai sekian tahun, gitu ya. So, mhm, sebenarnya bukan cuma usia 12, 13 tahun masih bisa tersugesti, bahkan usia kita seperti sekarang ini pun usia 30-an, 40-an, kita juga bisa tersugesti, bener nggak? Ya kan? iya, Ya kan? Selama ketika pikiran bawah sadar kita kebuka nih, critical area-nya lagi nganggur sebentar gitu ya, masuk. Gitu. yes, Nah, di yes, sinilah teman-teman perlu tahu ya, mhm, kalau tadi kan 7 tahun ke bawah tuh tidak ada namanya critical area yang menyaring lah gitu, mhm, menganalisa gitu. Tapi semakin mhm, bertambah usia dia kan akan makin tebal makin tebal makin tebal. Nah, makanya kenapa mhm, orang pernah nggak dengar cerita kayak kalau anak kecil belajar apa pun gampang gitu ya, bener nggak? Udah mhm, dewasa mhm, belajar apa kok kayaknya masuk-masuk, nggak mudeng gitu ya. Karena banyak mhm, ada critical area, ada yang menganalisa, "Perlu nggak sih saya belajar ini? Emang penting belajar ini?" Gitu loh. Jadi dia mhm, langsung menyerap ilmu tersebut, "Ini guru yang ngajar kayaknya nyebelin deh, nggak suka ah, nggak penting." Nah, dia nggak mau, gitu. Tapi mhm, makanya kenapa pernah bilang nggak, "Oh, kalau kita mencintai, menyukai gurunya, kita juga belajar jadi lebih gampang." Ya kan? Nah, mhm, seperti itu. So, ada 3 poin ya. 3 poin sebuah informasi dia bisa masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita ya. Salah satunya itu pertama itu adalah repetisi, sesuatu yang terus diulang-ulang. Jadi walaupun sudah umur 12, 13 tahun, kalau diulang setiap hari lama-lama nembus masuk pikiran bawah sadar juga, gitu. Mau usia yes, 30, 40, 50. Yang mhm, kedua adalah peranan dari otoritas. Jadi misalnya sosok orang yang dia kagumi, yang dia hormati gitu.
Misalnya mm, contoh ada guru sekolah yang dia suka banget yang benar-benar mengakui dia gitu. Sementara orang tua di rumahnya selalu merendahkan dia. Jadi kalau guru sekolahnya mm, ngomong A, wah dia langsung tersugesti itu, ya kan? Nah, terus yang ketiga mm. ya itu dengan teknik terapi, ya nembus ke dalam pikiran bawah sadar seperti itu. Oke, semoga bisa kejawab ya. Oke, Sis Evelyn, ya ini ada yang menarik ya, bener banget ya. Kalau ada, karena pernah juga ada yang bertanya sama coach waktu ketika saya sedang ada ikut pelatihan gitu kan, bagaimana coach gitu kalau udah terlanjur di usia tua gitu ya. Jadi kan ini udah terbentuk nih apa Ya. namanya belief negatifnya gitu. Terus bagaimana coach gitu? Coach bilang ya sekarang ini tinggal aja kita itu pintar-pintar untuk mengelabuhi si critical area ini karena si critical area ini kalau kita misalnya tidak dalam kondisi sedang berada di ruangan terapi gitu artinya kita tidak sedang menjalani hipnoterapi maka kita perlu juga berhati-hati terhadap emosi ketika intens. Karena critical area itu bisa tertembus ketika emosi sedang intens. Ya. So, di situ juga saya banyak belajar ya, Sis Evelyn, bagaimana ketika seseorang itu sedang sedih banget gitu, sedang sedih banget, itu untuk tidak di apa namanya, tidak banyak sentuhan gitu. Karena Yes. apa? Karena ketika dia sedih, karena ada kejadian gitu ya, ada kejadian menurut sharingnya coach bahwa ada orang ditinggal meninggal saya lupa ini ya, ditinggal meninggal suaminya atau ditinggal meninggal bapaknya. Orang tua. Bapaknya meninggal. Oke, bapaknya meninggal. Saya ingat ini cerita bapaknya meninggal. Nah, dia masih kecil. Masih kecil saya kurang tahu tapi ya ini usianya berapa. Nah, setiap kali orang datang ke rumahnya melayat, itu anak ini bahunya ditepuk-tepuk. Yang sabar ya, gitu turut berduka cita ya. Saat emosinya sedang intens kehilangan seorang ayah gitu ya. Nah, di usia dia dewasa itu dia terapi ke coach gitu kan. Nah, di sana dia mengatakan bahwa saya itu kayak suka tiba-tiba merasa sedih tanpa tahu apa sebabnya gitu. Dan setelah digali ternyata tiba-tiba sedihnya ini muncul kalau ada yang menyentuh bahunya dia Yes. gitu. Nah, setelah melalui berbagai prosedur terapi akhirnya ketahuan bahwa yang tiba-tiba bikin dia sedih itu akarnya ketika saat papanya meninggal dan begitu banyak orang yang datang membesarkan hatinya dia, menghibur tapi dengan menepuk bahunya. So, ini kayaknya apa ya, ilmu tambahan gitu untuk para Ya. parents. Jadi ketika anak kita sedang intensitas emosinya tuh tinggi, emosi kan berbagai macam ya, bukan cuma sedih tadi gitu kan. Itu kita perlu bijaksana gitu. Kalau misalnya dia intensitas emosinya lagi tinggi di emosi-emosi yang bahagia, itu juga bisa dengan mudah masuk apa namanya sugesti gitu. So kita perlu belajar skill ini sih ya, pinter-pinter untuk melihat ini Yes. gitu. Menarik sekali nih Bu Cindy. Eh, Mm-mm, Ini ada pertanyaan lagi ya, tapi sebentar ya. mm-mm, Kebetulan pas Bu Cindy nyinggung mengenai emosi yang intens ya. Ini mm-mm, for info juga teman-teman, sering nggak sih kita mendengar berita gitu ya, orang ketipu gitu ya. Oh, mm-mm, ketipunya bisa dari dua sisi loh. Satu sisi contoh dapat telepon, halo ibu dengan ini dengan mamanya ini ya, disebutin namanya. mm-mm, "Ya, anaknya mm-mm, kecelakaan ini segera sekarang mm-mm, langsung segera transfer uang ya segala macam ya. Nah, si mm-mm, orang orang tua yang mendengar berita anaknya kecelakaan, rumah sakit lah, perlu tindak operasi, ini itu langsung panik, ya kan? mm-mm, Udah logikanya udah nggak berpikir lagi, ibu langsung transfer uang aja deh sekarang, biar langsung tidak langsung transfer uang. Setelah transfer uang baru sadar, gitu loh. yes, Nah itu dalam yes. kondisi emosi yang intens, Mm-mm, ketakutan, kayak sedih atau apa. mm-mm, Termasuk mm-mm, juga yang intensitas yang bahagia, wah ibu-ibu dapat undian mobil senilai sekian sekian, tapi ada pajaknya mesti transfer sekian gitu. Banyak ya kasus kayak gitu ya. Nah itu yes. yang tadi maksudnya tadi emosi yang intens seperti Mm. itu. Makanya ketika lagi down banget gitu, lagi kayaknya lagi down lah dah, berasa di titik terendah dalam hidup, hati-hatilah ketika berkonsultasi sama orang. Karena apa yang Mm-mm. dikasih saran sama orang itu bisa langsung masuk ke dalam pikiran bawah saja, jadi tersugesti. Kalau saran tersebut mendukung, kalau tidak mendukung kan malah menjerumuskan orang tersebut, gitu. Yes.
Yes. Oke. Oke. Ada pertanyaan lagi Thank you, nih, thank kalau you. anaknya sudah dewasa dan terlanjur bermasalah, tetapi anaknya sendiri tidak merasa punya masalah, tidak menyadari dan tidak mau berubah, dia merasa baik saja. Lalu bagaimana sebagai ortu, bahkan ketika diberitahu supaya sadar atau berubah, ujung-ujung malah bisa membuat jengkel ortu. Gimana nih menurut Bu Sintia? Kalau dari saya sih ya orang tuanya ya. Orang tuanya perlu untuk pertama terapi. Orang tuanya terapi ya. Orang tuanya terapi karena sepemahaman saya menghandle banyak klien anak dan orang tua. Ketika orang tuanya mau dengan rendah hati menerapi diri mereka sendiri dan menyadari bahwa inilah buah yang saya petik, inilah buah yang saya tuai dari apa hasil yang saya tanam, maka orang tua punya kesadaran dan pemahaman baru. Dan ketika orang tua punya kesadaran dan pemahaman baru, setelah dia menjalani sesi terapi, biasanya juga kan setelah sesi terapi itu ada sesi coaching gitu ya, atau orang tua ketika sadar kan lebih mau untuk mencari berbagai ilmu pendukung setelah terapi. Maka energi yang terpancar dari orang tua kepada anak, dari orang tua di dalam apa namanya circle keluarga itu menjadi energi yang berbeda dan energi tidak bisa dibohongi, tidak bisa membohongi juga dengan satu dan lain cara itu akan terasa oleh anak-anak, akan terasa oleh pasangan, akan terasa oleh semua orang yang berinteraksi dengan kita. So, itu mungkin kayak langkah awal yang saya bisa sarankan ya, Sis Evelyn. Karena banyak orang tua yang ketika anaknya udah dewasa, udah tua, itu menuntut gitu, menuntut, ya kan dia udah tua, harusnya dia sadar dong. Kan dia udah tua, hidupnya begitu-gitu aja kan nggak enak dong. Nah, itu kan masih bentuk mental kekurangan orang tua, gitu kan. Yang menuntut, yang berekspektasi di luar kendalinya dia bisa berjalan seperti apa yang dia mau, padahal itu semua di luar kendalinya, gitu. So, kalau orang tua ini gitu kan, orang tua ini mau untuk dia lebih dulu yang terapi, dia lebih dulu untuk berubah, maka saya yakin gitu. Karena kenapa kenapa ini saya sharing-kan ya? Karena banyak nih klien yang seperti ini gitu. Klien-klien yang usianya itu sudah, di atas 60 tahun gitu ya, 60 tahun ke atas, itu kan anak-anaknya sudah dewasa gitu ya, anak-anaknya sudah bekerja. Dan ketika dia menyadari gitu, ada sesuatu yang nggak beres pada diri anak-anaknya ini, dan, dengan satu dan lain cara hatinya terbuka, dengan rendah hati, mau terapi sama saya, mau mengikuti program-program yang diajarkan oleh Coach Arisandi seperti Life Course Transformation Workshop, belajar juga di Affirm to Manifest, seperti itu, mau melakukan aktivitas bintang 5, itu dengan satu dan lain cara berubah loh anak-anak mereka. Dan begitu banyak testimoni yang mengatakan hal seperti itu. Begitupun juga, jangan salah, begitupun juga dengan anak. Ya, banyak anak-anak ya, anak-anak yang datang minta terapi atau butuh terapi itu karena sudah apa ya, sudah berpuluh tahun menjadi apa namanya, produk hasil dari didikan orang tua. Kalau ditanya, aduh kayaknya orang tua saya mah udah sulit berubah karena orang tua saya udah 75, orang tua saya udah mau 80 gitu, kayaknya untuk mengubah ini udah nggak bisa. Tapi saya mau deh, gitu, saya mau deh. Nah, ketika mengalami apa namanya, rekonsiliasi nih di dalam terapi kita ada rekonsiliasi ya, berdamai dengan orang tua, dengan diri kecil dan lain sebagainya. Itu setelah terapi banyak banget miracle-miracle yang terjadi, Evelyn. Banyak yang mengatakan, hubungan saya dengan mama saya pulih, hubungan saya dengan papa saya pulih, papa saya bisa sekarang, apa namanya, bicara sama saya dengan baik, biasanya dia begini, biasa itu banyak banget. Jadi bukan cuman orang tua ya, yang tadi kan bagaimana kalau anaknya yang bermasalah gitu kan, orang tuanya pergi terapi, orang tuanya Yes. belajar untuk mau perbaiki diri. Begitupun dengan anak gitu. Jadi kalau ada anak yang nanya,
Tapi orang tua saya udah nggak bisa dirubah, gimana dong? Saya ada di dalam keluarga yang broken parenting gitu. Saya bilang, Kamu kamu aja yang terapi. terapi. Iya, Yes. jadi semuanya kembali ke eee, diri kita lagi, gitu. Yes. Yes, Yes. karena tabur tuainya terjadi kan Evelyn, sebab akibatnya terjadi. Kita adalah cermin emosi anak. Ketika kita memaparkan yang negatif, dia jadi negatif. Ketika dia udah negatif, itu cermin balik untuk kita. Iya, Ketika dia udah bertumbuh jadi anak negatif kan itu tuaian kita, itu cermin lagi kan buat kita. So kalau ini nggak beres, kalau ini nggak diberesin kan berarti akan jadi lingkaran setan ya, lingkaran yang begitu-begitu aja terus dan memunculkan trauma antar generasi, gitu kan. yang nggak ada selesai-selesainya ya, dari Iya, generasi satu betul, ke generasi berikutnya ya. betul. Oke, baik. Menarik sekali nih Bu Sindira ya. Ini belum ada pertanyaan lagi ya Bu Sindira ya. Eh, supaya teman-teman di sekolah orang tua nih Bu Sindira nih, kan malam ini kan kita bahas tentang tentang cermin dari apa orang tua mempengaruhi citra diri anak ya. Boleh Bu Sindira kalau kita kasih skrip buat teman-teman supaya teman-teman bisa berlatih di rumah Boleh, seperti boleh, apa sih, gimana sih caranya boleh. supaya kita bisa membentuk anak kita punya citra diri yang positif gitu ya. Boleh ini Mhm. saya posting ke chat aja atau gimana ya? Boleh boleh Bu Evelyn, Di posting ke chat chat ya. terus kita bacain sama-sama supaya kita Oke. lebih ada energinya ya. Kita asik nih, jadi kita ada skrip yang bisa kita latih sama-sama ya. Kita di rumah masing-masing walaupun nggak aktifin mikrofon tapi kita boleh coba nih, kita Iya. sama-sama Karena sebenarnya membaca. Bu Sindira saya juga lakukan Mmm, seperti ini ke anak saya dan mhm. hasilnya sangat luar biasa gitu ya. Oh, wow, Sangat-sangat luar amazing biasa gitu. Bahkan amazing sampai anak saya amazing hafal afirmasinya. amazing amazing. Sebentar ya, ini karena kepanjangan dia nggak bisa ya. Saya kirimin ini ya per bagian ya. Iya, perbagian aja. Nah, saya delete dulu. Oke. Nah, coba Bu Sindira ini dulu ya sambil saya copy paste dulu. Oke. Oke, teman-teman ya. Jadi kita dapat skrip afirmasi untuk citra diri positif anak. Tujuannya untuk menanamkan keyakinan bawah sadar bahwa anak dicintai, berharga, dan mampu. Waktu terbaiknya kapan? Gimana cara pakainya? Jadi waktu terbaiknya saat anak mau tidur ya, atau dalam gelombang otak, eh, apa namanya, gelombang otaknya dia yang kondisinya itu theta ya. Jadi antara udah ngantuk tapi belum tertidur pulas, kurang lebih seperti itu. Antara ya kita biasanya kalau suka ya orang tua pillow talk gitu ya sama anak sebelum tidur gitu. Nanti dia udah mulai, nada bicaranya udah mulai melambat gitu, dia udah mulai mulai menutup mata kadang-kadang tapi belum nyenyak, maka kita bisa membacakan skrip ini pada saat rileks, dipeluk. Nah, ini kan tadi ya, intensitas emosi yang tinggi. Ketika dia dipeluk itu kan intensitas emosinya tuh berarti dia berada di titik di mana dia nyaman, merasa disayang, merasa diterima. Ini, afirmasi atau sugesti ini lebih cepat gitu ya, lebih mudah, untuk masuk karena, apa namanya, dia sedang berada di sebuah emosi eee, yang baik gitu. Oke, apakah sudah semua skripnya? Sudah, sudah. Oke, kita Bu Evelyn kalau gitu bantu Oh ya. bacakan yuk. Oke. Oh, sebentar. Ini tadi udah ya dijelasin sama Bu Mhm, Sintia. Jadi kapan kita boleh pakai ini dalam kondisi rileks, anak dipeluk, dibacain cerita. Nah, biasanya kan ada quality time ya sebelum tidur ya sama anak-anak ya kan? mhm. Dia mau tidur gitu, terus dia udah mulai apalagi udah mulai teler, udah mau ngantuk sekali gitu ya, udah mau Mhm, masuk ke dunia tidur, udah masuk zona mimpi gitu ibaratnya udah mau tidur banget gitu, udah ngantuk. Nah, suaranya lembut. Nah, gitu kita sentuh bagian kepala, punggung, tangannya yang anaknya itu nyaman gitu. Itu juga sebagai bahasa kasih sentuhan fisik gitu ya. Nah, terus mhm, teman-teman bisa ngulang seperti ini ya. Ah, ya, ini kan sayangku gitu ya. Ya boleh juga sebutin dengan namanya anaknya teman-teman gitu ya. mhm, mhm. Atau panggilannya apa sayang atau apa. Terima kasih kamu.
Terima kasih sudah menjadi kamu. Jadi kita terima diri anak kita padanya. Mama papa sangat bangga punya anak seperti kamu. Ini juga bangun citra diri dia. Kamu adalah anak yang sangat istimewa, kamu dicintai, kamu aman. Kamu boleh merasa sedih, marah, atau takut. Itu semua bagian dari dalam dirimu. Tapi ingat, di dalam dirimu ada kekuatan besar. Kamu berani, kamu penuh semangat, dan kamu selalu belajar dari setiap pengalaman. Kamu sempurna apa adanya dirimu. Kamu cukup, kamu sangat cukup, persis seperti sekarang. Dan mama papa akan selalu ada untuk kamu selalu. Ya. Nah, ini tips tambahan ya buat teman-teman. Hmm. Jadi, kadang anak itu kan punya panggilan khusus di rumah gitu, lah, panggilan Hmm. kesayangan lah gitu. Nah, boleh gunakan itu supaya itu benar-benar personal banget. Ya, beda Hmm. ya kayak misalnya orang manggil kakak, ibu gitu. Dengan kita mungkin yang lebih spesialnya misalnya ada panggilannya khususnya apa gitu ya. Nah, Hmm. teman-teman bisa lakukan ini secara konsisten selama 21 hari. Ya, supaya dia tertanam di dalam pikiran bawah sadar si anak. Ini teman-teman boleh menyesuaikan juga. Ya, nah kalau anak belum bisa bicara, belum bisa ngomong, tapi kalau dia bisa ngomong, kita boleh ngajak mereka ngulangi. Jadi dia sekalian kita ajarin afirmasi. Aku berani, aku disayang, aku belajar dari kesalahan dan lain sebagainya. Ya, nah saya sering lakukan ini setiap malam selama saya bisa temenin anak saya tidur. Nah, contoh ini kalau lagi Zoom udah jam segini kan dia udah tidur nih, berarti malam Hmm. ini enggak gitu. Nah, kalau Hmm. besok saya tidur sama dia, saya akan kasih tahu dia kayak gitu. Jadi itu cara-caranya ya. Eh, dan sesuaikan ya teman-teman. Contoh ya, contoh saya anak saya sempat mengalami trauma gitu ya. Dia trauma, dia takut sama CCTV gitu karena waktu kecil kan pas waktu kena COVID kita nggak berani dong dekat sama bayi gitu kan. Terus sering mantau dari CCTV, manggil namanya lama-lama ternyata itu membuat dia jadi trauma takut sama CCTV. Nah, itu juga saya sedang mengubah itu program itu supaya dimaknain ulang. Ya, bisa dengan sugesti-sugesti kamu itu berani, mendengarkan suara apapun kamu berani gitu ya. Ini ada Hmm. pertanyaan nih, Coach, itu afirmasinya ke anak umur berapa saja ya? Andai sudah Berapa remaja, aja? nggak apa-apa pakai itu. Bagus banget, jadi adem baca dan dengarnya. Iya, boleh dipakai aja. Coba kalau menurut Bu Sindira gimana? Bisa dipakai sampai umur berapa aja? Ya, bisa dipakai dari dari ketika dia sudah terbentuk jiwanya sampai sampai kapanpun selama jiwanya masih ada. For info ya teman-teman ya, saya memprogramkan anak saya itu bahkan ibaratnya dari belum saya hamil gitu loh. Kalau saya nanti Hmm. ada anak, anaknya masuk dalam rahim saya, dia akan menjadi anak yang seperti ini. Akhirnya setelah pada saat hamil pun itu juga saya memprogram dia, kamu anak yang baik segala macam, termasuk mama mama sayang sama kamu. Kalau kamu sudah kepengen lahir, kamu kasih kode sama mama ya, kayak gitu. Jadi diajak Hmm. bicara gitu ya. Bahkan afirmasi itu sampai kita umur segini, umur 30, 40, 50, 60, kita tetap perlu melakukan afirmasi nggak? Tetap perlu melakukan afirmasi yang relevan, yang kita butuhkan, gitu. Hmm. Yang kita butuhkan. Setiap orang kan punya kebutuhan yang berbeda-beda. Ada orang misalnya dia tidak percaya diri, gitu. Apakah bisa dibuat untuk pasangan kita? Bisa. Ya bisa-bisa aja. Tapi akan lebih baik lagi kita buatkan buat pasangan kita dan pasangan kita juga diafirmasi sendiri, gitu loh. Ya kan? Hmm. Karena kita kan semua kan source of energy ya. Kata-kata yang kita ucapkan ke pasangan kita, kalau pasangan kita kita nggak tahu kondisi gelombang pikirannya lagi mungkin dia udah ngantuk banget pasangan kita, terus kita ngomong apa? Kamu ini nyebelin, langsung masuk tuh. Dia udah sejentak udah mau ketiduran gitu. Bisa aja gitu kan. So, Ya. berhati-hatilah dengan kata-kata kita ya teman-teman. Ya, karena kita tidak Hmm. tahu orang di gelombang pikirannya di mana seperti itu. Dan banyak sekali saya dapatkan case-case yang ibaratnya kata-kata yang cuma satu kalimat itu akhirnya membuat orang sepanjang hidup tuh kayak tidak berdaya gitu loh. Hmm. Gitu. Hmm. Ya, saya pernah Hmm. ada satu case klien yang guru sekolah ya. Hmm. Makanya kayak guru-guru kan punya peran otoritas ya, dihormati sama murid sekolah. Ada seorang Hmm. guru yang mengatakan ke anaknya, ke muridnya yang akhirnya jadi klien saya udah dewasa, udah hampir usia hampir 30. Dia bilang kamu ini kurus kayak gini cacingan katanya. Aduh. Oke, semenjak itu Hmm. tau nggak si anak ini sampai dia udah dewasa, salah satu goalnya dia datang terapi ke saya. Hmm. Kenapa? Ada masalah apa? Saya pengen naikkan berat badan, katanya. Hmm. Saya udah Hmm. berjuang sangat keras, tapi berat badan saya nggak naik-naik. Dan saya Hmm. merasa minder, saya merasa kurang cantik karena saya kurus segala macam. Oke, Hmm. ternyata penyebabnya karena guru sekolahnya waktu SMP mengatakan dia ini cacingan. Dan dia merasa kalau orang cacingan kan kurus gitu ya gitu Hmm. tersugesti dan akhirnya itu jadi sebuah belief yang dia percayai bahwa dia itu cacingan dan dia kesulitan menaikkan berat badan gitu Hmm. sedahsyat itu ya
Ah, iya, itu dahsyat banget karena, yang saya pernah pelajari dari saya pernah ikut eating reorder kan, ketika awal-awal itu, waduh, itu saya struggling struggling dan akhirnya, saya di terapi dan, saya konsultasi sama Coach Haris. Kata Coach Aris, makanan itu adalah salah satu, yang kuat banget pengaruhnya dalam hidup seseorang. So, kalau sampai, apa namanya, dalam pola makan itu atau makanan yang berhubungan sama makanan itu kita ada luka, wah itu kemana mana dampaknya. Dan saya mengalami banyak banget kisah-kisah, ya karena itu, karena saya join eating disorder, akhirnya saya jadi tahu gitu, begitu banyak orang-orang yang, punya wound gitu, punya luka terhadap makanan gitu. Yes, bener Terhadap bener. makanan dan pola pikir terhadap makanan. Wah itu luar biasa itu ininya, apa Bener bener. namanya, saya tercerahkan dan membuka mata saya karena saya nggak pernah tahu tuh Evelyn, kalau ternyata makanan itu bisa, maksudnya kalau ternyata saya itu bisa punya luka terhadap makanan. Wah itu luar biasa. Saya pernah dan maksudnya saya adalah klien gitu, saya adalah klien yang membereskan itu di diri saya. Boleh diceritain lebih detail nggak Bu Sindira? Ada pertanyaan nih, maksudnya gimana tuh makanan luka, gimana itu Coach? Oke, Case jadi Bu Sindira sendiri aja ya, jadi case aku lebih ya, real kalau gitu case ya? aku tuh Heeh. gini, kalau case aku gini, aku tidak pernah mempunyai, consciousness, kesadaran bahwa aku ini punya masalah atau punya luka terhadap makanan atau pola pikir terhadap cara aku makan sesuatu, ya. Jadi aku tumbuh dari lahir itu aku udah 4 kilo berat badan. Jadi sangat besar ya waktu pas lahir, mamaku lahiran aku normal. Terus dalam perjalanan itu aku memang tidak pernah turun berat badannya, selalu naik. Ketika bayi, dokter mengatakan ini ada kecenderungan obesitas. Jadi mama aku disuruh mendayetkan aku, padahal itu masih bayi, masih belum MPASI gitu kan. Nah, bertumbuh terus, ketika aku, apa namanya, usia di bawah 5 tahun, di atas 5 tahun, sampai aku SD, sampai aku SMP, sampai aku SMA, aku tumbuh menjadi anak yang memang overweight sampai obesitas. Bahkan sampai obesitas level 2. Bahkan ketika aku melahirkan anak aku itu, aku sampai di angka hampir 100 kilo. Nah, ketika aku mulai ingin menurunkan berat badan gitu kan, karena kan udah punya 2 anak, umur juga semakin bertambah, takut ada penyakit dan dokter udah warning, karena waktu itu kaki aku udah sakit untuk menapak, lantai. Akhirnya aku ikutlah eating reorder ini kan. Eating reorder ini kan kita mengatur pola pikir dalam pola makan. Nah, pola pikirnya sebagai seorang hipnoterapis, udah jadi hipnoterapis tuh, udah ngerti gitu. Tapi di, perjalanan 1,5 bulan, itu aku stuck. Aku merasa ada dorongan kuat dari dalam diri aku untuk melanggar aturan-aturan yang ada. Misalnya kayak gini, di eating reorder itu makan itu 6 kali sehari, tapi makanannya kita pilih yang tidak deep fry. Nah, sedangkan aku kepingin makanan bener-bener, tidak kuasa menolak makanan yang bener-bener deep fry gitu, kayak pangsit digoreng itu kan terendam minyak yang sangat banyak gitu kan. Nah, ketika itu terjadi, aku mengerti bahwa ini ada sabotase, karena aku udah jadi terapis ya, aku ngerti, akhirnya aku minta, Eneli untuk menerapi aku. Nah, di sana ketika diregresi ke pertama kali gitu kan, emosi-emosi ini muncul, ternyata teregresilah sampai ke bahkan aku ke dalam perut, mama aku gitu. Di dalam kandungan ya? Iya, di dalam kandungan. Ternyata yang bisa aku maknai di dalam kandungan ini gitu, bahwa memang sebetulnya ada perasaan tidak dicintai, tidak diinginkan, Mmm, gitu ya. Nah, apa namanya, emosi ini gitu, emosi dari mamaku yang sedang mengandung aku, itu aku merasakan, akhirnya aku memaknai aku tidak diinginkan, tidak dicintai. Ini ternyata terbawa ketika aku sudah bisa makan. Jadi mama aku kalau aku tuh makan, dia selalu ngomong bahwa, "Kamu tuh pinter makan," gitu. Aku happy mmm, ketika aku dibilang pinter makan. mmm, Nah, di dalam perjalanan, aku itu suka dibandingkan dengan siblings aku, Evelyn. mhm, Kakak aku sangat pintar dari, apa namanya, di ini ya, secara akademis, sementara aku tuh enggak. Nah, aku mhm, selalu dibilang bahwa, "Kamu tuh lemot," gitu. "Kalau mhm, yang jenius, yang pintar itu kakak kamu dan adik kamu. Kalau kamu mah lemot, kalau kamu mah pinternya cuman makan."
gitu. Jadi iya, jadi aku bener-bener cuman pinternya makan gitu, kayak begitu gitu. Dan itu kata yang halus ya, masih banyak ketika, apa namanya, orang tua aku stres gitu kan, keluar kata-kata yang kasar, yang aduh yang sangat menyakitkan. Jadi akhirnya pengalaman aku terhadap makan itu ternyata di sana banyak luka, dan itu membawa, terus, apa namanya, kehidupan aku sampai di, usia waktu itu tahun lalu ya, berarti 2024 itu terjadi, aku bisa menemukan akarnya di sana. So, kita mesti hati-hati juga nih ketika mau berhubungan, dengan makanan nih kepada anak. Lihat lagi nih orang tua punya mental seperti apa, gitu. Jangan sampai orang tua nih mental kekurangannya banyak gitu, sehingga anak terluka di sisi itu, Di gitu. sisi makanan ya. Iya, di sisi Ternyata dia. banyak sekali Bu Sindira orang yang mengalami luka ya berhubungan Mhm, dengan makanan ya. mhm, Suatu hari saya tersadarkan gitu ya, saya mhm. tersadarkan selama ini gitu kan kadang kita nggak mengalami apa melakukan aktivitas dalam keseharian gitu sampai suatu hari saya Mhm. ngamatin gitu, suster saya suapin anak saya gitu kan, terus dia makan, wah makan, ayo ih makan hebat hebat gitu kan, terus anak seneng Yes, dong dibilang wah dia makan, yes. dibilang hebat gitu kan, terus Mhm, lama-lama saya ngamatin gitu, saya dengerin, saya pikir, wah ini kalau diteruskan begini ketika mhm. anak itu pengen dianggap dirinya hebat, maka dia akan Yes, makan berikut-berikutnya, gitu. exactly, Kok itu yang dan terjadi kalau sama dia nggak aku. makannya nggak habis, wah kamu nggak good job gitu loh. Kalau makannya habis, Ya, good job. Saat pertanyaannya ketika dia dikasih makanan yang dengan porsi yang gede pun dia akhirnya berusaha untuk menghabiskan untuk mendapatkan validasi good job, hebat gitu ya. yes, Ternyata sampai begitu. bisa sedahsyat itu. Akhirnya setelah saya memperhatikan segitu, saya ubah gitu loh. Mhm, Ya mhm. kamu makan sesuai dengan porsi kamu bisa makan gitu. Kalau sudah kenyang ya bilang kenyang gitu loh. Jadi nggak perlu sampai sampai untuk mendapatkan validasi hebat ya gitu. Ya itu Yes. benar-benar ini sangat berpengaruh sekali gitu ya. Yes, benar Evelyn, itu yang terjadi sama aku ya. Jadi perasaan tidak dicintai membuat aku haus, kepingin untuk diterima, untuk disayang, untuk diakui sama, mama aku. Sehingga ketika aku tuh makan dan aku dibilang hebat, maka aku hanya meyakini kehebatan aku hanya di sisi makan. So Ya. bayangkan aku bisa makan sorry ya, apa, mie instan itu sampai 4 bungkus. Wow. Heeh, aku bisa kayak gitu sekali makan, terus aku bisa dalam satu hari itu makan nasi, lauk, dan sayur itu sampai 7 kali sehari. Dan itu terjadi di momen-momen aku SD loh, kayak gitu. Terus 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 sampai sampai akhirnya ketemu eating reorder, dan puji Tuhannya masuk eating reorder itu udah jadi hipnoterapis. Jadi ketika ada hambatan mental, aku nggak pusing, aku bener-bener tahu ini hambatan mental, aku langsung minta terapi. Dan itu aku waktu itu juga nggak nyangka, ketika terapi itu mata aku sampai bengkak berjam-jam karena sedih banget, ngerasain banget tuh, kesedihan yang ini tuh kesedihan yang nggak pernah aku rasakan sebelumnya gitu. Dan bertemu dengan momen itu menyakitkan, menyedihkan, tapi ya akhirnya aku bisa bisa ini ya, bisa rilis ya. Dari semenjak itu dampaknya apa ya, dampaknya akhirnya bisa bisa turun, apa namanya, dari obesitas gitu, turun ke overweight, ya, aku masih berusaha sekarang terus supaya bisa sampai di, berat badan yang ideal. Karena seumur hidup aku belum pernah, punya, titik berat badan itu di berat badan ideal, gitu. Thank you sekali Bu Sindira. Oke, kita udah jam 9, 9. Yes. mudah-mudahan udah nggak ada lagi pertanyaan ya, jadi maksudnya udah terjawab semua teman-teman di grup ini. Thank you untuk 66 teman-teman yang hadir dan masih bertahan. Mudah-mudahan kita bisa, kembali di sekolah orang tua nanti bersama dengan Coach Aris atau coach yang lainnya dengan topik-topik yang seru, topik-topik yang membuka wawasan, dan marilah kita akhiri sesi ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Ya, amin. Baik, terima kasih Coach Evelyn. Thank you so much Bu Sindira. Thank you so much teman-teman. Thank Sampai you, bertemu di thank you, sesi God bless berikutnya you. ya. Ya, Namanya Ibu. Bye. bye-bye. Bye. I love you.